Times Lovers, welcome back to Time Podcast spesial mahasiswa. Kali ini kita bekerja sama dengan beberapa UMKM Kota Madiun. Antara lain ada Aisyah Almira Muslim Klating, kemudian ada Bludur Miroso, yang terakhir adalah Build House Hijab. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari UKM Pramuka Universitas Merdeka Madiun. Selamat datang Kak. Selamat datang. Oke, kenalan dulu yuk. Oke. Ya, nama saya Romi. Saya dari Ketua UKM Pramuka Unur Madiun. Saya sekarang semester 5 di Unur Madiun. Semester 5. Semester 5 tuh kan lagi KKN tuh. Betul. Gimana tuh KKN di masa pandemi? Oke. KKN di masa pandemi kita lakukan dari kebijakan kampus sendiri. Dari kebijakan kampus sendiri itu secara daring, artinya KKN yang dilakukan oleh Unur Madiun itu dilakukan menurut daerahnya masing-masing. Misalkan nih, saya dari Ngawi, otomatis KKN saya harus ada di Ngawi. Itu yang berbeda di KKN tahun saya dengan KKN sebelumnya, mungkin seperti itu. Oh benar juga ya. Terus kan Kak Romi ya, kita panggil aja Kak Betul. Romi nih. Kak Romi ini kan dari UKM Pramuka Universitas Betul. Merdeka Madiun. Nah, boleh diceritain dikit dong, ini UKM Pramuka di Unur tuh gimana? Oke. Jadi mungkin mau izin menjelaskan ya. Jadi di Unur Madiun sendiri ada namanya Ormawa dan juga UKM. Kalau Ormawa itu kaitannya dengan organisasi intra. Kalau UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa yang berbasis pada minat dan bakat. Kalau di UKM Pramuka sendiri yang jelas mungkin Kak Andin ya. Mungkin Kak Andin pastinya udah tahulah Pramuka sejak SD dilakukan, SD, SMP. Mungkin banyak orang yang nggak mau bergabung dengan UKM Pramuka itu gara-gara mereka bosen karena ya mindset orang-orang yang menganggap Pramuka itu mungkin satu ya apa ya, mungkin baju platnya membosankan, kemudian malas-malasan dan sebagainya. Nah, di UKM Pramuka Unur Madiun ini kita sajikan beberapa konsep yang berbeda. Itu mungkin konsep-konsep itu yang membuat UKM Pramuka berdiri dan kemudian menjadi salah satu UKM yang ada di Unur Madiun. Oh gitu. Terus kan biasanya tuh setiap UKM ya bukan terbatas di Pramuka aja tuh punya nama resmi. Oh iya, nah, ada. Nah, kalau UKM Pramuka sendiri dari Madiun ini? Oke. Jadi untuk Pramuka Unur Madiun sendiri kita memiliki julukan. Julukannya namanya Bara Api. Bara Api panas seperti itu. Oke. Bara Api sendiri itu ada singkatannya. Bara Api sendiri itu singkatan dari Birawa Anuraga Putra dan Putri Pramuka Unur Madiun. Artinya apa? Bahwasanya Birawa Anuraga itu adalah konsep atau apa ya, moto dari Unur Madiun yang berarti adalah kesatria yang tangguh, kemudian bijaksana tetapi tak rendah hati. Itu konsep dari Birawa Anuraga. Kemudian Putra dan Putri Pramuka Unur Madiun itu melingkupi seluruh anggota di Pramuka Unur Madiun. Oke. Julukannya memang agak panas gitu intinya. Panas banget, saya terbakar. Enggak ding, canda bakar. Terus nih, kan tadi Kak Rom itu bilang kalau UKM Pramuka di Unur Madiun itu berbeda dari unit kegiatan di pramuka yang lain. Nah, pembedanya tuh apa sih antara Pramuka Unur Madiun dengan pramuka yang lain? Oke. Satu beda konsep yang jelas di antara Unur Madiun daripada yang lain. Yang jelas kegiatan kita berbasis kepada karena kita berada di tingkat tertinggi dalam pendidikan pramuka. Di pramuka itu ada siaga, penggalang, penegak sampai pandega, dan di kuliah atau di kampus-kampus itu kan kita berada pada fase pandega. Artinya apa? Pandega itu artinya kalau bahasa Jawa ya, bahasa Jawa mandegani. Mandegani itu berarti mengarahkan, mengayomi, itu konsep jelas dari peraturan pramuka atau dari konsep dasar pramuka. Kemudian kita juga menyadari bahwasanya mahasiswa sekarang itu ketika mengingat atau mendengar kata pramuka yang ada di konsep pemikiran atau mindset mereka, pramuka itu ya tadi yang seperti dikatakan Kak Andin tadi, seperti bosenin kayak gitu. Itu kita rubah dengan kegiatan-kegiatan yang lebih
lebih apa ya? Lebih have fun. Lebih have fun. Soalnya beberapa program kerja kita memang kita arahkan ke arah ke situ. Misalkan kita ada seperti pelatihan dasar atau kita ada have fun camping fun camp. Fun camp waktu itu kita lakukan di mana itu yang Lawu Mongkrang ya, kita lakukan di situ, Bukit Mongkrang. Kemudian kegiatan-kegiatan baksos untuk mengasah teman-teman supaya memiliki kepedulian terhadap sesama. Misalkan kemarin waktu pandemi kita galang dana bersama-sama di Kota Madiun dan Kabupaten, kita galang dana dalam rangka membantu masyarakat yang belum mampu. Misalkan kita waktu itu saya berterima kasih juga waktu itu sumbangan-sumbangan mulai dari masker, sabun hingga teman-teman semuanya yang bergerak. Kemudian alhamdulillah penyaluran kita bisa salurkan khususnya untuk warga-warga di Madiun. Oh gitu, berarti kegiatannya sangat itu ya positif. Betul, sekali. itu yang menurut saya yang harus dilakukan oleh UKM Pramuka dimanapun berada, khususnya di Pandega. Nah itu karena apa ya, basic dari Pramuka yang jelas di Pandega adalah tentang kesosialan, kemanusiaan, dan itu teman-teman saya kira yang membuat beda Pramuka Unmer dengan pramuka yang lain. Saya kira seperti itu. Mantap banget nih. Terus ada nggak dari yang Kak Romi sebutkan tadi tuh kegiatan kepramukaan yang lain? Oke. Secara formal kita tetap melakukan kegiatan yang bersifat formal ya, dalam arti kaderisasi atau pelantikan yang bersifat kepramukaan yang diatur dalam ADART tetap kita laksanakan. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan itu menjadi rumusan kita bersama, karena di pramuka itu kalau mungkin di struktur organisasi lain itu UKM lain itu ada namanya ketua, kemudian sekretaris bendahara, tapi di UKM Pramuka khususnya itu Racana ya, kita menyebutnya Racana, itu ada namanya pemangku adat. Pemangku adat? Betul, pemangku adat. Pemangku adat itu tugasnya apa? Tugasnya adalah mengontrol kehidupan kampus. Dalam rangka di sini adalah yang dimaksud di sini adalah kampus untuk Unmer Madiun sendiri. Jadi di Pramuka itu kita juga memiliki adat. Misalkan adat untuk baju seperti ini adalah masuk dalam adat. Jadi setiap kampus juga memiliki adat masing-masing. Misalkan nih yang seru juga di kampus kita memiliki adat senjata adat. Orang berpikir senjata adat, wah masa pramuka mau perang gitu kan? Ada babu runcing, tapi dan lain gitu. Nah, betul. Untuk pramuka sendiri juga seperti itu. Itu sebagai apa ya? Sebagai bentuk kehidupan kampus di dalam Pandega. Jadi bahkan saya kira di penegak pun juga ada sebenarnya, mulai dari senjata adat, kemudian makanan adat, minum adat, dan hal-hal itu kita laksanakan ketika kita kemah. Seperti itu hal-hal yang diatur dalam ADART mengenai kepramukaan yang ada di Indonesia. Oh gitu. Terus dari UKM Pramuka dari Unmer sendiri nih, bara api, buset, bara api cuy. Itu pernah ikut nggak sih event-event luar kampus, entah itu latihan gabungan kayak atau jambore gitu? Oke. Untuk event-event seperti itu kita sudah apa ya? Kita sudah mulai dari regional sampai dengan provinsi. Kita sudah melakukan salah satu waktu itu adalah lomba terompah panjang. Tahu nggak terompah panjang? Nah, terompah panjang itu apa itu yang kita berjalan gantian itu? Oh, yang bakia ya, mungkin bahasa di sini bakia. Nah, di sini kita waktu itu ada lomba bakia atau bahasanya terompah panjang tingkat Jawa Timur yang diadakan KONI waktu itu. Oh, KONI. Bukan, kalau bukan KONI ya KONI kalau nggak salah, itu dilakukan di Jawa Timur, di Surabaya. Alhamdulillah Unmer Madiun waktu itu belum juara. Terus mind blowing sekali ya. Akhirnya waktu itu pertama-tama kita ngerintis tahun 2018 kalau nggak salah. Kita ngerintis itu alhamdulillah langsung dapat atensi dari pihak kampus. Akhirnya kita langsung jalan. Kemudian ada juga prestasi dari senior saya. Waktu itu lomba jalan kaki atau long march ya bahasanya. Long march itu tingkat Jawa Timur juga. Waktu itu dilaksanakan dalam rangka memperingati hari TNI kalau nggak salah waktu itu, untuk apa ya, untuk
untuk alur atau perjalanan Jenderal Sudirman waktu itu untuk menghayatan Jenderal Sudirman, menghormati Jenderal Sudirman. Alhamdulillah Unur Madiun waktu itu juara 1 sih. Itu yang bagus. Juara 1 tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Ya maksudnya provinsi sih ya, berarti gitu lah intinya. Terus nih, ada nggak kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pandemi ini? Oke, untuk pandemi saya kira semua UKM juga merasakan susahnya apa ya, berdiskusi dan kemudian untuk membagi suatu berita kepada adik-adik kita. Akan tetapi bukan masalah, kita melaksanakan semua kegiatan tetap berjalan. Artinya program kerja di UKM Pramuka tetap berjalan. Salah satunya kita laksanakan dengan menggunakan Zoom meeting atau kegiatan-kegiatan bersifat daring. Artinya pembelajaran atau pemberian ilmu tetap kita laksanakan untuk adik-adik kita yang ada di Unur Madiun. Oh gitu. Berarti adik-adiknya maba gitulah ya. Betul. Terus seperti yang Kak Romi katakan di awal tadi, kalau pramuka itu tuh kayak bosenin, terus ada juga kayaknya kalau bilang pramuka itu kasar. Jadi kayak nggak join dulu deh gitu. Nah, tapi ada nggak sih benefit atau manfaat dari ikut pramuka tuh? Jelas. Kalau manfaat ikut pramuka saya kira satu yang jelas adalah pramuka ini adalah organisasi nasional yang sudah terdaftar dan sudah diakui mulai dari tingkat kalau Racana, kemudian sampai DKR atau sampai kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah sampai kuartir nasional, semua tersistematis. Dan juga kita yang jelas manfaatnya satu, kita menambah relasi. Artinya apa? Semua organisasi termasuk pramuka ini sudah terstruktur dari bawah sampai atas. Artinya teman-teman di sini bisa memiliki relasi dimanapun tempatnya, baik di nasional, di daerah, di cabang, ataupun sampai tingkat ranting. Saya kira itu yang menjadi poin satu lah manfaat. Kemudian yang kedua, anak pramuka itu yang jelas survive. Ya, survive. Karena di pramuka kita jelas diajarin bagaimana, karena kita sudah terbiasa camping, kita sudah terbiasa bermain dengan manajemen konflik, kemudian berdinamika kelompok. Artinya apa? Ketika kita masuk di dalam pramuka, survive yang saya maksud adalah ketika kita hidup di masyarakat, kita akan memahami atau kita akan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu dengan teoristis atau dengan dengan pengalaman-pengalaman yang kita lakukan. Misalkan seperti camping, luar biasa loh camping itu. Mungkin teman-teman bira swapa kemarin ke sini, tapi itu juga suatu agenda yang ada di pramuka. Artinya apa? Di pramuka itu punya namanya Trisatya dan Dasadharma. Gitu. Nah itu di pramuka itu mulai dari suci dari pikiran, perkataan hingga perbuatan semua ada, hingga akhirnya saya kira yang jelas adalah membentuk karakter kita sebagai seorang pramuka yang dapat bertahan hidup serta dapat beradaptasi dimanapun ia berada. Di sini oke, di sini oke, dan di sana oke. Kalau di pramuka itu di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Itu kan kata pramuka. Kurang lebih kayak gitulah ya. Kurang lebih kayak Terus, gitu. Dari Kak Romi sendiri kan, selain yang saya sebutkan tadi kalau pramuka itu bosenin terus kasar, ada nggak sih kayak stigma masyarakat tentang pramuka? Oke, stigma masyarakat pasti ada lah. Artinya apa? Memang di UKM itu adalah minat dan bakat. Kita nggak menampik kemungkinan bahwasanya ada orang yang tidak menyukai kegiatan di pramuka, dan itu bukan suatu masalah bagi kita. Artinya apa? Setiap orang memiliki passion dan setiap orang memiliki minat yang berbeda-beda. Tetapi bagi teman-teman yang minat di pramuka, saya kira tetap bersemangat lah. Dan artinya apa? Ketika dia bersemangat di dalam pramuka, pasti ada banyak manfaat yang ia rasakan. Kalau di pramuka itu kan logonya di tunas kelapa ya. Tunas kelapa itu atau pohon kelapa itu kan pohon berjuta manfaat. Mulai dari akar, batang, pohon, buah, daun, semua dapat digunakan sebagai sarana untuk membantu manusia. Misalkan batangnya digunakan untuk membuat jembatan, kemudian daunnya bisa dibuat untuk membuat sapu dan sebagainya. Itu hal-hal yang diharapkan dari seorang pramuka ketika dia hidup di masyarakat. Ini juga ya. Nah Kak Rom,
Terus kan berhubung tadi ada stigma masyarakat yang pramuka tuh jelek gini. Nah, dari Kak Romi sendiri sebagai ketua pengurus pramuka ini, apa yang bisa dilakukan agar orang-orang yang berpikiran negatif itu nggak berpikir kalau pramuka tuh jelek dan lain sebagainya? Oke. Untuk merubah seseorang, yang jelas sebenarnya orang lain itu nggak bisa merubah ya. Jadi Bung Karno juga mengatakan kalau suatu bangsa itu tidak dapat merdeka atau jaya kecuali bangsa itu merubah dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya yang dapat merubah itu sebenarnya yang jelas dari anggota pramuka itu adalah dirinya sendiri, diri daripada anggota pramuka. Ketika anggota pramuka itu memberikan suatu hal yang baik, sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat, tentunya orang akan tertarik. Jadi saya kira teman-teman pramuka dimanapun berada, tingkatkan citra baik, bukan pencitraan ya, artinya tingkatkan ilmu-ilmu yang ada di pramuka dan jalankan apa yang ada di pramuka itu dengan baik dan benar, karena di ajaran pramuka jelas baik dan benar. Itu satu. Yang kedua, tingkatkan kegiatan-kegiatan yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalkan seperti bakti sosial dan sebagainya yang dapat mengasah kepedulian kita terhadap orang lain. Artinya kepedulian kita terhadap orang lain itu dapat dirasakan oleh orang lain dengan kita yang sebagai seorang pramuka. Itu saya kira sebenarnya secara merubah seseorang itu sebenarnya nggak bisa. Mungkin teman-teman yang masih berpikir mempunyai stigma yang jelek terhadap pramuka, kalau hanya katanya, ini yang menjadi apa ya, problem juga di masyarakat Indonesia. Kalau hanya katanya tanpa terjun langsung merasakan itu susah, nggak bisa dipahami. Jadi teman-teman kalau memang memiliki stigma seperti itu dan ingin merubah atau punya ketertarikan, yang jelas harus turun. Baru di situ kita bisa merasakan apakah pramuka ini baik atau seperti apa yang saya pikirkan dulunya. Saya kira seperti itu. Oke. Terus nih, mari kita masuk ke bukan segmen juga sih, ke obrolan bagaimana sih cara join UKM Pramuka Universitas Madiun ini. Oke, untuk join kita lakukan open recruitment. Untuk tahun ini akan kita laksanakan kemungkinan bulan April. April nanti teman-teman baik dari semester 1, 2 ataupun 3 itu bisa bergabung, kemudian yang jelas menyerahkan KTM, kartu tanda mahasiswanya, kemudian memiliki apa ya, pengalaman berorganisasi walaupun itu bukan suatu yang menjadi priority. Kemudian yang jelas adalah kemauan untuk bergabung, itu yang penting. Ada kemauan. Kemampuan kita nomor 2 kan lah, yang penting kemauan. Terus kan Kak Romi ini seorang mahasiswa ya? Betul. Join organisasi juga. Bagaimana sih cara bagi waktu antara kuliah dengan organisasi atau kegiatan masyarakat yang lain? Oke. Membagi waktu antara kuliah dengan organisasi itu harus ada dalam dirinya sendiri. Artinya yang dapat mengatur itu ada dirinya sendiri. Banyak orang yang saya temui itu gara-gara organisasi nilai saya jadi jelek. Itu bagi saya adalah apa ya? Itu munafik. Menurut saya munafik. Karena apa? Organisasi itu membuat kita lebih terorganisir. Artinya apa? Ketika kita masuk ke dalam organisasi, apapun itu organisasi, ketika kita masuk dalam organisasi, artinya kita siap untuk mendengarkan orang lain. Satu. Yang kedua, kita siap menata diri. Mulai dari jadwal ini harusnya sudah terstruktur seperti itu. Itu bagi teman-teman terkadang seperti tadi yang katakan munafik kalau bilang apapun itu salah organisasi. Organisasi nggak pernah salah. Organisasi apapun nggak pernah salah. Yang salah itu adalah diri kamu sendiri yang dapat membagi waktu berorganisir itu. Betul, karena tujuan kita berorganisasi adalah terorganisir. Secara kata bahasa seperti itu. Artinya apa? Kalau kita sudah berorganisasi, kita siap diorganisir dan siap terorganisir. Kalaupun kuliah dan organisasi itu saya kira pasti bisa kok. Tapi memang kewajiban kita sebagai mahasiswa adalah belajar. Dan dimanapun tempat kita belajar toh. Organisasi kita juga belajar. Betul. Seperti itu saya kira. Jadi untuk membagi itu yang jelas harus ada kemauan
Kalau saya biasanya itu saya tulis dulu kegiatan-kegiatan itu sebelum tidur. Kita tulis tidur. Jadi ketika besok kita melakukan apa, itu kita tidak ada apa ya? Tidak ada sesuatu yang kita punya target. Oke, jadi misalkan saya kuliah jam 8 mulai, otomatis saya kegiatan jam 12 atau organisasi jam 12. Maka jam 8 sampai jam 12 ini harus kita manfaatkan. Dengan cara apa ya? Kita list dulu malam-malamnya. Mungkin jam 8 saya mau ke sini, jam 9 saya istirahat, jam 10 dan sebagainya. Berarti buat agenda gitu lah buat ya. Agenda seperti itu. Saya kira itu langkah kecil lah yang harus dilakukan oleh mahasiswa sekarang. Oke. Terus ada nggak tambahan buat apa sih prestasi yang pernah diraih sama UKM Pramuka ini? Secara organisasi tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, tapi ada satu program yang barusan kita capai, yaitu namanya program program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Holistik. Betul, PHP 2D. Itu apa tuh? Oke. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kali ya. Oke. PHP 2D itu adalah program nasional yang dilaksanakan oleh Dikti. Dikti. Iya, kita langsung nasional. Di sana kegiatannya adalah pengabdian terhadap masyarakat. Pengabdian. Waktu itu kita ambil tentang budidaya ikan lele dalam ember. Tahu nggak? Pernah buat belum? Jadi dalam ember itu ada lelenya, kemudian juga ada sayur-sayurannya di atasnya. Itu yang menjadi program kita di PHP 2D tahun 2020 kemarin. Itu targetnya itu masyarakat RT kayak atau sedesa Waktu atau apa? itu targetnya adalah masyarakat desa. Karena ini desa adalah ya? Iya betul, karena ini adalah program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Gitu. Oke. Nah, sebagai penutup pembicaraan kita nih Kak Rom, udah selesai aja nih. Ada nggak sih pesan-kesan buat teman-teman pramuka di seluruh Indonesia yang nonton ini pastinya? Oke, mungkin bukan pesan kali ya, mungkin semangat lah buat teman-teman pramuka yang ada di Indonesia semuanya. Kita punya logo Tunas Kelapa yang luar biasa. Artinya apa, teman-teman pramuka semua yang ada di seluruh Indonesia, kita harus yakin dan percaya bahwasanya Tunas Kelapa itu harus kita pelajari filosofi hidupnya. Artinya apa, setiap part atau setiap bagian dari diri kita, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya kalau di Al-Quran kan khairunas anfahum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi dirinya. Itulah yang harus dilakukan oleh pramuka saat ini dan sampai kapanpun. Pramuka dari tadi yang dikatakan tunas kelapa atau pohon kelapa itu dari akar kemudian sampai batang dan seterusnya itu memiliki manfaat. Saya kira teman-teman pramuka yang ada di sana harus tetap semangat menebar kebaikan serta bermanfaat bagi semua orang. Saya kira seperti itu. Oke. Dan guys, udah selesai nih. Oke, terima kasih banget buat Kak Romi yang udah mau direpotin ke sini ke studio kita. Dan Times Lovers, selesai sudah pembicaraan kita pada kali ini. Nantikan pembicaraan kita di podcast selanjutnya. See you. Hai Times Lovers, penasaran nggak sama narasumber kita selanjutnya? Kalau penasaran, nantikan kita dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share podcast kita.